Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini, hari Ahad tanggal 21 Mei 2023 atau bertepatan dengan tanggal 1 Dzulqa'dah 1444 Hijriah, kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita dapat bertemu kembali di dalam majelis yang berbarokah insyaallah, yakni program bahasa Arab basis kelas tatap muka membaca kitab Arab Gundul yang nantinya akan diampu langsung oleh guru kita Al-Ustadz Riga Hafizallahu Ta'ala. Dan Alhamdulillah Ustadz telah berada di tengah-tengah kita. Anak akan coba sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah. Gimana kabar antum, Ustaz? Alhamdulillah, khair. Antum? Baik. Alhamdulillah bi khair. Barakallahu fiik Ustaz. Dan insya Allah untuk sesi pagi hari ini memasuki pertemuan yang ke-55 dan kami sampaikan kembali kepada rekan-rekan semuanya untuk senantiasa meluruskan niat ikhlas mengharap wajah Allah agar nantinya kita diberikan kemudahan serta petunjuk untuk dapat mengambil ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Riga Hafizallahu Ta'ala. Dan untuk menyingkat waktu, langsung saja kami persilakan kepada beliau untuk memulai materinya. Tafadhal Ustaz. Baik, syukran, jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir bersama dalam rangka mempelajari cara membaca, memahami serta mengi'rab kitab Arab Gundul yang kita ambil faedahnya dari kitab Kitabul Ilmi karangan Syekh Muhammad Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan yang ke-55 ini kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu masih dalam bab adab-adab penuntut ilmu. Kita telah memasuki pada adab yang kelima, yaitu mengamalkan ilmu. Kita murojaah sedikit. Ini adalah pertemuan yang sebelumnya. Al-amrul khamis, perkara yang kelima. Al-amalu bil ilmi, yaitu mengamalkan ilmu. Ayya'mala talibul ilmi bi'ilmihi aqidatan wa ibadatan wa akhlaqan wa adaban wa muamalatan. Yaitu penuntut ilmu mengamalkan dengan ilmunya itu baik akidah yang berkaitan dengan hati, kemudian ibadah antara hamba dan Allahnya, akhlak, kemudian adab dan muamalah. Semua ilmu yang dipelajarinya tentang seluruh perkara di dalam agama ini diterapkan. Jika berbentuk perintah, maka diamalkan. Jika berbentuk larangan, ditinggalkan. Dan jika berbentuk khobar atau kabar, maka dibenarkan. Li'anna hadza huwa samratul ilmi, karena mengamalkan tersebut adalah buahnya ilmu. Dan natijatul ilmi, dan dia adalah hasil dari ilmu. Ilmu itu menghasilkan amal.
wa hamilul ilmi, dan pembawa ilmu atau pengemban ilmu, kal hamili li silahihi, seperti orang yang membawa senjata. Imma lahu wa imma alaihi. Bisa saja senjata tersebut bermanfaat baginya, wa imma alaihi. Dan bisa saja senjata tersebut malah membahayakannya. Ya. Ketika seorang itu berilmu tetapi tidak mengamalkannya, maka itulah yang akan membahayakannya. Walihadza sabata 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, Al-Qur'anu hujjatun laka au 'alaika. Al-Qur'an itu menjadi hujjah bagimu atau atasmu. Laka bagimu, bagimu ini bermanfaat bagimu, memasukkanmu ke dalam surga Allah. In amil tabihi, jika kamu mengamalkannya. Falaka, ya. Wa alaika in lam ta'mal bihi, dan Al-Quran itu bisa menjadi hujjah yang bisa memasukkanmu ke dalam neraka, in lam ta'mal bihi, jika kamu tidak mengamalkannya. Wa kadzalika yakunul amalu bima sahha ani Nabi sallallahu alaihi wasallam bi tasdiqil akhbar wa imtisalil ahkam. Dan demikian juga mengamalkan apa yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membenarkan kabar dan menjalankan hukum-hukum. Ya. Jadi kata saya di sini bukan hanya terbatas dengan Al-Quran saja, tetapi juga sunnah. Sunnah itu bima sahha ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus mengamalkan sunnah dengan juga mengamalkan sunnah juga sebagaimana mengamalkan Al-Quran. Dengan membenarkan kabar yang datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam dan juga melaksanakan perintah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh, idza ja'al khabaru minallahi wa rasulihi fasaddiqhu wa khuzhu bil qabuli wa taslimi wa la taqul lima wa kaifa. Jika datang khabar, jika sampai khabar kepada kita dari Allah dan Rasulnya, maka benarkanlah. Kemudian ambillah dengan penerimaan dan pasrah. Dan jangan kalian katakan kenapa atau bagaimana. Ya. Karena pertanyaan mengapa dan bagaimana ini ada unsur penolakan. Ya. Ketika tidak bisa menjawab, maka dia akan menolaknya. Ya. Jadi kita harus membenarkan, langsung kita benarkan. Misalkan Allah mengabarkan adanya surga, adanya neraka, maka kita langsung benarkan dan kita terima. Walaupun tidak masuk dalam akal kita misalkan, maka kita tetap membenarkan, mengimani apa yang datang dari Allah dan Rasulnya tersebut. Ya, jangan kamu katakan lima wa kaifa. Jangan kamu katakan kenapa, bagaimana. Nah, banyak bertanya ini adalah yang menyesatkan umat terdahulu. Karena umat Bani Israel itu banyak dan sering bertanya kepada Nabi Musa. Diperintahkan memotong seekor sapi, bertanya, warnanya apa? Ya. Dan seterusnya. Hampir saja mereka tidak melakukannya. Dan pertanyaan tersebut justru akan memberatkan mereka. Ya. Ketika Allah memerintahkan menyembelih seekor sapi, umum, bisa sapi mana saja. Tetapi karena mereka bertanya, warnanya apa? Ya. Kemudian ciri-cirinya bagaimana? Akhirnya semakin sulit untuk menemukan sapi tersebut. Hampir saja mereka tidak mengerjakan perintah tersebut. Jadi ketika ada perintah Allah dan Rasulnya, kita langsung terima dan kita kerjakan. Begitulah metode para sahabat Nabi SAW. Mereka tidak banyak bertanya, tapi mereka mengimani dan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Ya, kita akan masuki pelajaran baru, kalimat
selanjutnya, yaitu kalimat fa inna hadza, ya, ini bacanya fa inna hadza. Tariqatu, bukan tariqata ya. Karena dia sebagai khobar dari inna. Ini isimnya, ini khobar. Jadi bukan sifat ya. Kalau sifat itu dia harus pakai alif lam. Hadzat tariqu ya. Hadzat tariqo misalnya. Dia sebagai khobar, bukan sebagai sifat atau sebagai badal dari haza, bukan sebagai badal dari haza, tapi dia sebagai khobar dari inna ya. Sehingga dibaca dhammah. Kemudian wahuwa mudhaf, sehingga tidak ditanwin, mudhaf ilaihnya ghairi. Ghairil mu'minina. Nah, ini mudhaf wa huwa mudhaf ya. Ini mudhaf maafkan. Ini mudhaf ilaih wa huwa mudhaf. Kemudian ini mudhaf ilaih. Ya. Jadi ada 3 idhofah di sini, tariqatu sebagai mudhaf, ghairi mudhaf ilaih, dan dia juga sebagai mudhaf. Kemudian al-mu'minina ini mudhaf ilaih. Kita bahas satu persatu. Pertama, fa ya. Fa di sini adalah huruf permulaan ya. Harfu isti'naf. Ya, atau isti'nafiyah ya. Huruf permulaan. Kemudian inna, fa inna ini adalah harf musyabbahun lil fi'li. Ya. Huruf yang menyerupai fi'il, dia menasabkan isim dan merofakkan khobar. Dia yufidu taukid ya. Yufidu taukid. Bermakna penekanan. Artinya sesungguhnya. Sesungguhnya ini adalah jalannya atau metodenya orang-orang yang selain mukminin. Yang mana yaitu metode pertanyaan lima dan kaifa ini. Orang yang tidak beriman pasti mereka akan bertanya mengapa dan bagaimana ketika ada perintah dari Allah. Mereka tidak beriman. Nah, itu adalah ciri khasnya atau metodenya orang-orang yang tidak beriman. Ya, nanti disebutkan dalilnya di bawah ini ya. Kalau orang beriman ketika diperintahkan, tidak pantas bagi orang yang beriman, baik itu orang yang berimannya laki-laki atau perempuan. Ya, jika Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu perkara, ada pilihan bagi mereka, ada pilihan lain bagi mereka. Ya, tidak pantas. Dan itu adalah menunjukkan mereka telah bermaksiat kepada Allah. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Jadi itu adalah metode orang yang tidak beriman. Mereka mereka akan cari pilihan lain. Ya, ketika ada perintah dari Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu perkara, maka mereka mencari jalan atau mencari pilihan lain. Kalau orang beriman tidak pantas kata Allah. Ya, seperti itu. Jadi tariqatu ini adalah sebentar. Haza adalah bukan hazi ismu isyaratin
Kalau Nah, Ustaz, kalau di buku biru hazihi tertulis Ustaz. Hadhihi tariqat di buku biru mana? Di Di buku asli. buku cetak. Iya, Kitabul Ilmi. Sebentar. Dengan tariqatunnya, Ustaz. Mu'annas. Mu'annas kan Ustaz? Sebentar. Hadhihi. Anda lihat dulu di buku asli ya. Buku aslinya haza. Sebenarnya tidak masalah ya, haza atau hazi gitu Mas. Enggak masalah Ustaz. Boleh Ustaz ya? Karena gairi akil Ustaz. Bukan, karena dia musyar ilaihnya itu bukan ke depan, tapi ke belakang. Musyar ilaih itu apa yang ditunjukkannya, yaitu sebelumnya ini. Nah, bisa aja dikatakan fa inna haza itu bisa hazal fi'l gitu ya. Fa inna hazal, karena perbuatan ini adalah jalannya orang selain beriman. Jadi musyar ilaihnya hazal fi'li ini. Kembali ke 5 sama kaifa itu Ustaz. Iya, al-fi'li ini kan pertanyaan, perbuatan mereka itu kan bertanya mengapa dan bagaimana. Itu kan perbuatan mereka kan. Pertanyaan seperti itu kan perbuatan mereka. Nah, fa inna hadzal fi'li tariqatu ghairil mu'minin. Ya. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ya. Qala hadza rahmatum mir rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka. Ketika Nabi Zulkarnain diminta untuk membentengi Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Famasta'u ay yazharuhu wa mastata'u lahu naqaba. Bahwa benteng tersebut tidak dapat dilubangi dan mereka tidak dapat keluar dari benteng tersebut yang dibuat oleh Ya'juj dan Ma'juj. Nah, kemudian kata Nabi Zulkarnain, qala hadza rahmatum mir rabbi. Qala hadza rahmatum mir rabbi. Coba perhatikan, ini rahmatun, ini muannas. Tapi di sini pakai hadza. Qala hadza rahmatum mir rabbi. Nah, hadza di sini dia musyaru ilaihnya itu ke belakang. Dia menunjukkan bahwa perbuatan ini atau bendungan ini, hadzal khat, bendungan ini adalah rahmatnya dari Rabbku. Dan tidak harus khobarnya berbentuk muzakkar, tidak harus, karena dia tidak ada unsur mensifati, dia mengkhabarkan saja. Dan tidak harus khobar itu mengikuti mu'annas atau muzakkarnya, karena bukan berbentuk sifat, ya. Tidak mensifati. Ini di surah Al-Kahfi di halaman terakhir paling atas. Di situ ada qala hadza rahmatum mir rabbi. Ya, sebenarnya kalau secara kaidah bisa saja di sini hazihi tariqah. Kalau dia kembalinya misalkan fa inna hazihi at-tariqatu tariqatul ghairil mu'minin. Jadi di sini kembali musyar ilaihnya hazihi tariqatu fa inna hadhihi tariqatu fa inna hadhihi tariqatu ghairul mu'minin. Ya, bisa saja ya. Jadi kalau ada cetakannya hadhihi tidak masalah ya. Tapi hadza pun tidak secara kaidah juga tidak masalah ya. Tidak harus muannas. Karena bisa kembali ke fi'li atau sejenisnya hadzal amal misalkan. Hadzal amal tariqatu ghairil mu'minin. Dan asalnya kata itu kan muzakkar kan. Jadi di sini mengirabnya haza adalah ismu isyaratin. Ismu isyaratin
mabniun mabniun ala sukun. Kemudian fi mahalli في محل نصب nasbin. Fi mahalli nasbi. Nasbi ismi, إن ya gitu, ismi inna. Ya. Kemudian tariqatu, geser harokat. Tariqatu adalah ismu khobaru إن inna. Kemudian marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu zahiratu fi akhiri. Baterainya kurang mau. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu zahiratu fi akhiri. وهو مضاف. Ya betul. Wa huwa mudhaf. Ya, kemudian ghairi, gimana cara mengiramnya? Mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu zahiratu fi akhirih wa huwa mudhaf. Nah, adapun mukminin dia tidak wa huwa mudhaf lagi ya. Jadi mudhaf ilaih juga sama ini ya. Tapi dia tandanya wa alamatu jarrihi apa? Sampai di sini Alia. al-ya'u. Nah, ini untuk yang mukminin ya. Li'annahu لأنه اسمه jam'u جمع مذكر سالم. muzakkarin salimun. Jam'u muzakkarin salimun. Karena dia termasuk jamak muzakkar salim. Tandanya adalah dengan dia. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Mau tanya Ustadz. Ya. Ana baru bergabung lagi nih Ustadz. Iya. Tadi yang kan inna, ya, isim innanya hadza ya Ustadz ya? Iya, isim inna. Terus toriqohunya apa itu, badal? Bukan. Toriqotunya ini khobar inna. Oh, khobar inna itu. Iya. Toriqohunya, toriqotunya tuh khobar inna. Iya. Khobar inna berarti marfu ya Ustadz ya? Marfu. Marfu, oh jadi toriqotunya khobar inna, terus ininya berarti wahwa mudhaf gitu ya Ustadz? Iya, wahwa mudhaf. Wahwa mudhaf, terus yang ghairinya dia mudhaf ilaih gitu Ustadz? Mudhaf ilaih, ya. Wahwa mudhaf juga?
Ya, Kemudian kemudian mukmin. al-mu'minnya mudhaf ilaihi juga gitu ya. Ya, tapi tandanya dengan ya. Kalau diartikan gimana Ustadz yang fa inna hadza tariqah? Karena ini sesungguhnya ini adalah jalannya Iya. orang atau metodenya orang yang tidak beriman. Ya, ini maksudnya adalah perbuatan ini, perbuatan berkata atau bertanya lima wa kaifa. Iya, iya. Ya tadi berarti bisa pakai haza, bisa pakai hazihi ya Ustadz ya? Bisa, sebenarnya bisa. Ya. Haza Ya, itu namun- dalilnya dari Al-Qur'an ini ya, qala haza rahmatun min rabbi. Ya, nah Ustadz. Ya, nah Ustadz, jazakallahu khairan. Ya. Kemudian faqad qala Allah Ta'ala ini biasa ya, fa-nya adalah fa istinafiyah sama dengan fa innain ya. Istinaf. Kemudian qad ini adalah harfu litahqiq untuk menekankan karena setelahnya ini fi'il madi. Kalau setelahnya fi'il madi artinya sungguh. Ya. Sungguh Allah telah berfirman. Tapi kalau setelahnya fi'il mudhari' ya artinya terkadang. Ya, itu kaidah umum ya, tapi ada pengecualian juga ya. Kalau setelah qad ini ada juga yang fi'il mudhari tetapi artinya sungguh ya. Jika fa'ilnya adalah Allah. Seperti dalam juz kedua itu qad nara taqalluba wajhika fis sama. Ya, sungguh kami telah melihat kamu memandang wajah ke langit. Ya, ketika Nabi SAW ingin Ka'bah atau arah kiblat berganti kepada Ka'bah. Dan ada contoh lainnya, qad ya'lamullah, ada kurang hafal di surat apa? Qad ya'lamullah itu ada. Artinya sungguh Allah mengetahui, bukan artinya terkadang. Ustadz, Jadi aku ini mau tanya. ya, Yang tadi goiru tuh berarti dia itu ya penafian ya Ustadz ya? Yang goirinya itu penafian. iya, Jadi selain jalan artinya selain. Tapi selain bukan istisna ya. Bukan Hmm. yang bab istisna. Istisna itu yang illa, ghairo, siwa, bukan yang itu. Berarti goiru itu tidak selalu dia biasanya Iya. kan itu dia masuk ke ini ya Ustadz ya, masuk apa ke zorof ya? Kalau goiru itu masuk ke zorof nggak sih Ustadz? Bukan ya? Ghair itu bukan sebetulnya ya. Ya, isim aja, isim biasa saja. Isim. Tapi artinya menafikan gitu Ustadz ya? Iya, selain artinya. Jadi metodenya selain orang beriman. Metode selain orang beriman. Oh ya, nah Ustadz. Tadi mulainya dari mana ya Afwan Ustadz? Soalnya tadi Anda masuknya terlambat dari yang fa'ina ya Ustadz? Iya, dari mulai ini. Memang mulai dari fa'ina. Dari fa'ina tadi mulainya, bukan dari fa'ida aja ya Ustadz? Bukan dari ida, ja'a, bukan dari itu ya Ustadz ya? Iya, ini yang kemarin. Ya, nah Ustadz. Jazakallahu khairan Ustadz. Iya, Afwan. Faqad qala ini adalah fi'il, kemudian lafzul jalalah Allah adalah fa'il. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu fi akhirih. Ta'ala adalah fi'il madi ya. Tapi fi'il madi yang ada fi'il dan fa'il, yang mana jumlah dari fi'il fa'il ini adalah i'tiradiyah. Jumlatul i'tiradiyah. Jumlah selingan ya. I'tiradiyah. Sama seperti sallallahu alaihi wasallam ya, rahimahullah, itu jumlah selingan yang tidak ada kedudukan i'rabnya. Apa firman Allah? Nah, ini adalah yang kita bahas. Ini di surat Al-Ahzab ayat ke 36 ya. Al-Ahzab ayat surat ke 33. Surat ke-3 ayat 36. Surat Al-Ahzab. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin. Dan tidaklah bagi mukmin dan mukminat, atau tidak pantas
tidak semestinya, tidaklah terjadi bagi orang yang beriman dan baik laki-laki dan perempuan, jika Allah dan Rasulnya menetapkan suatu perkara, ayyakuna lahumul khiyarah, bagi mereka ada pilihan, min amrihim, dari perkara mereka, tentang urusan mereka. Wa may ya'sillaha wa rasulah, barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Nah, pada ayat ini mengiraknya akan mengajak antum untuk melihat kitab i'rab ya. Nah, sini sudah lengkap ya di tafsir.app. Tafsir.app ini diklik aja di Google Chrome. Kemudian di sini lengkap ya tentang tafsir, tentang ilmu tentang mushaf, ya, bahkan mushaf dari berbagai riwayat ya. Hafs an Asim, Su'bah an Asim, ya, Qalun an Nafi, ini riwayat-riwayat Al-Quran ya. Ya, lengkap di sini tafsir, bahkan juga lengkap ya, termasuk juga tafsir Al-Quran Al-Azim Ibnu Katsir, dan yang ini tafsir kitab Indo ya, kemudian yang umum, kemudian yang kontemporer juga ada di sini. Ya, kita masukkan tadi ayatnya wa makana lil mu'minin ya. Tinggal kita ketik di sini. Oke, tulisan Arab ya. Nah, wa ma kana li mu, ya. Ini surah Al-Ahzab ayat 36. Ya, wa makana lil mu'minat wala mu'minatin idza qadallah. Nah, tinggal kita pilih ya, kita mau apa, mau tafsir bisa ya, tafsir Ibnu Katsir. Ini dijelaskan di sini. Jadi kalau kita bisa bahasa Arab, kita bisa mempelajari apapun ya. Sumbernya banyak. Ini semua dalam bahasa Arab, tidak ada yang bahasa Indonesia ya. Ini mau kita tafsir Muyassar ya, dari sini tafsir ya banyak ya, nggak tahu namanya. Tafsir Ibnu Qayyim juga ada. Tafsir Syekhul Islam. Banyak ya tafsir. Kita tinggal pilih ulum ya. Ulum yaitu tentang i'rab wal lughah. Kita karena mempelajari i'rab. Nah, i'rab pun ada banyak ya kitabnya, itu i'rab al-Muyassar, kemudian i'rabul Quran, kemudian al-jadwal fi i'rabil Quran wa sarfi wa bayani, kemudian ad-durrul mawsun, ad-durrul masun, al-lubab, al-i'rabul Quran wa bayanu, al-mustabam al-mushkil al-i'rabil Quran, al-i'rabul Quran, tahlil kalimat Quran. Ya, ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Sekitar 9 kitab i'rab. Nah, kita pilih salah satu yang paling atas saja, i'rabul Muyassar. Nah, ini kita lihat bagaimana ulama meng'irab ayat Al-Qur'an. Ya, ini wa makana lil mu'minin ini ya. Kita mulai pertama al-wawu. Ini cara meng'irab al-wawu. Al-wawu itu maksudnya wa ini ya. Karena dia satu huruf, maka disebutkan al-wawu. Kalau misalkan bismillah, bi itu al-ba'u. Tapi dia kalau udah 2 huruf, misalkan fi, maka disebut aja fi. Tapi kalau satu huruf, dikembalikan di asalnya al-wawu. Al-wawu istinafiyah. Ya. Al-wawu itu permulaan. Huruf permulaan. Kemudian wa ma-nya, ma itu di sini adalah nafiyah. Ma itu ada banyak ya fungsinya. Ya, salah satunya nafiyah. Nafiyah itu artinya tidak. Karena ma itu ada yang isim mausul ya kan, isim istifham,
apalagi masdar, ya huruf masdar. Dan- Huruf nafi, huruf nafi. Huruf nafi ya ini. Huruf nafi itu ya nih. Jadi ada 8 ya kalau nggak salah itu fungsinya. Berarti ini mesti dibilangin huruf nggak Ustadz? Misalnya Huruf. awal Kalau tadi nafi itu huruf nafi. ditambahkan huruf istinafiyah, kemudian namanya huruf nafiyah, apa memang cukup gini aja? Iya, kalau udah bilang istinafiyah ini artinya huruf istinaf. Nafiyah ini huruf nafi. Ya. Iya. Kemudian kana. Kana itu adalah fi'lun madin naqisun. Fi'il madi yang naqis. Naqis itu apa? Tidak sempurna. Tidak sempurna karena Karena ada ini, apa? karena tidak ada fa'il. Tidak ada fa'il ya. Kalau fi'il kan harus ada fa'il, dia tidak ada fa'il. Nah, dia adanya apa? Isim kana dan Iya. khobar kana. Jadi dia fi'il tapi naqis. Karena fi'ilnya tidak ada fa'il. Kadang-kadang ada juga yang kananya tam, yang sempurna, yang ada fa'ilnya, ada juga. Ada pengecualian juga. Kemudian limu'minin. Limu'minin. Ini wa makana limu'minin. Mu'minin itu adalah jar majrur muta'alliqani bimahtufi khobari kanal muqaddam. Ada yang paham nggak? Jar majrur. Jar dan majrur muta'alliq kepada Yang dihapus, khobar yang dihapus. Khobar yang dihapuskan khobar ya. muqaddam yang dihapus. Yang dihapus. Nah. Apa khobar muqaddam yang dihapus itu? Ini tidak disebutkan di sini. Iya. Nah, khobarnya ya bisa, biasanya ulama nahwu itu mengatakan khobar yang mahzuf itu adalah kainan, bisa juga maujudan atau mustaqirron. Artinya berada atau terjadi. Tidaklah terjadi bagi mukmin dan mukminat jika Allah memutuskan perkara akan ada pilihan lain. Nah, itu. Ada mafhum kata yang dihapus tersebut. Sepertinya Ahmad fiddari. Ahmad di rumah. Ada yang dihapus yaitu berada. Ahmad berada di rumah, ya kan? Nah, berada itulah artinya mustaqirron atau kainan atau maujudan. Paham nggak situ? Sampai di situ. Jadi ada khobar yang dimahzuf. Kalau tadi Ahmad Fidari, berarti kan Ahmadnya mubtada, khobarnya kan Ya. Fidari, Ustaz. Nah, itu metode yang dipakai oleh kitab basis. Sama Anda juga menirunya dari kitab mulakhos. Seperti itu. Tapi ada yang versi lain. Anda kurang tahu mana yang versi Basrah, mana versi Kufah ya, Anda kurang hafal. Yang mengatakan jar dan majrur itu tidak bisa sebagai khobar. Nah, jadi kalau Ahmad Fiddari, yang khobarnya mana? Khobarnya adalah mahzuf. Takdirnya adalah mustaqirrun. Mustaqirrun. Ahmad mustaqirrun Fiddari. Jadi Fiddarinya apa? Fiddarinya adalah muta'alliqani fi khobarin mahzuf. Atau muta'alliqani bi mahzufin khobari mubtada'in. Berarti kalau yang mengambil metode tidak ada khobar dalam bentuk jar majrur, berarti mereka nggak ada khobar ghairu mufrad ya Ustaz? Yang syibul jumlah nggak mengakui, nggak ada. Syibul jumlah enggak, tapi jumlah ya. Syibul jumlah itu berarti yang jar majrur sama jar yang majrur. Zorof, ya? Sama zorof sama ya, mazruf. Betul. Iya, betul. Betul itu. Ya. Kemudian wala mu'minatin, wanya di sini adalah atof ya. Wala mu'ni atof, huruf atof, kemudian la-nya adalah huruf nafi ya, sama ya, huruf nafi. Kemudian mu'minatin ini ma'tuf kepada mu'minin. Ya, ma'tuf. Li mu'minin wala, la-nya adalah la di sini huruf nafi tapi dia fungsinya li ta'kid. Menguatkan. Dia huruf nafi tapi dia juga menguatkan nafi yang
sebelumnya yaitu ma ini. Ya, dikuatkan lagi wala mu'minatin. Sebenarnya tidak ada la di sini juga artinya tidak juga mukmin kan? Wa makana lil mu'minin wa mu'minatin juga artinya sudah cukup, tapi dia menguatkan. Dan tidak, karena ini sebenarnya kalau dilihat dari sababul nuzulnya turun ketika Zainab binti Jas ditawarkan oleh Rasulullah untuk menikah dengan Zaid bin Harisah. Tetapi Zainab binti binti Jas itu tidak mau karena menganggap tidak setara dengan Zaid tersebut. Ketika dia menolak dari perintah Rasulullah tersebut, maka turunlah ayat ini. Ya. Dan tidak layak bagi seorang mukmin dan mukminat jika Allah dan Rasulnya memutuskan suatu perkara, dia mengambil pilihan lain. Maka ketika itu Zainab menerima perintah Rasulullah tersebut, akhirnya menikah dengan Zaid bin Harisah. Ya, tapi pada akhirnya bercerai dan Zainab binti Al-Jas tersebut menikah dengan Rasulullah SAW. Jadi sebab nuzulnya itu adalah Zainab tersebut. Ya, makanya menguatkan wala mu'minatin dan tidak juga mukminah. Ingin menguatkan juga tidak juga bagi mukminah. Jadi dipisah mukmin dan mukminah. Biasanya kan mukmin saja itu sudah cukup mencakup mukminah juga. Ya. Tapi di sini lebih ditegaskan mukminah, ditegaskan dengan kata tersendiri mukminatin. Ya. Kemudian hikmahnya apa, Ustaz? Hikmahnya itu apa, Ustaz, ketika diperintahkan oleh Rasul untuk menikah dengan Zaid, kemudian Zainabnya menolak, kemudian akhirnya menuruti perintah Rasul, kemudian akhirnya bercerai, hikmahnya apa ya, Ustaz? Tadi disebutkan ya, Ustaz? Iya, wallahu alam ya. Akhirnya Rasulullah menikahi. Jadi ingin menekankan bahwasanya Zaid itu adalah bukan anak kandung dari Rasulullah. Bukan anak kandung dari Rasulullah. Nah, karena kalau anak kandung tidak boleh Rasulullah menikah dengan Zainab. Iya. Ya. Jadi untuk menekankan bahwa Zaid itu adalah bukan anak kandung. Karena kalau dianggap anak kandung nanti keturunannya dianggap keturunan Nabi lah macam-macam gitu ya. Iya. Seperti itu. Ya. Dan hikmah-hikmah yang lainnya ya. Pasti ada banyak hikmah yang terkandung dalamnya ya. Kemudian wala iza qadallahu wa rasul. Iza di sini disebutkan oleh kitab ini, iza adalah zorof mustaqbal. Zorof yang bermakna akan datang, ketika ya. Artinya ketika atau jika itu kan mengandung unsur perbuatan yang akan datang. Ya. Mutadamminu makna syarti, mutadamminu makna syarti yang mengandung makna syarat. Kalau mengandung makna syarat artinya adalah jika, apabila, ya. Kalau mengandung makna syarat, karena nanti harfu syartin aja nggak bisa deh, Ustaz ya. Maksudnya gimana? Seperti biasa. Seperti ismu yang di buku ism asyartin ya. Bisa gitu juga, bisa juga. Tapi di sini kitab ini ingin menjelaskan bahwa dia bisa saja tidak sebagai isim syarat. Dia tetap zorof, tapi dia tidak sebagai isim syarat. Nah, nanti dijelaskan di bawahnya. Jadi ada dua cara mengirabnya. Maka dia ingin menekankan iza ini adalah sebagai zorof. Dia selalu sebagai zorof, maka dia disebutkan zorof di depannya. Zorof mustaqbal mutadam min al-asyar. Ya. Kalau zorof itu bukannya isim ya, Ustaz? Iya, isim. Isim. Maksudnya membedakan dengan huruf kali kata dia, maksudnya, Ustaz? Bukan, membedakan nanti dia sebagai zorof juga, tapi tidak mana syarat. Oh, iya. Walaka anta ja'al iza li zorfil mahdoh. Mahdoh ini murni zorof. Murni zorof itu tidak bermakna syarat. Nah. Yang artinya adalah waktu atau ketika. Kalau tadi kan artinya jika. Ya. Nah, kalau ini artinya ketika. Iza juga, tapi maknanya ketika. Ya. Atau waktu. Ya, nanti kita bahas. Jadi pertama adalah jika. Jika Allah dan Rasulnya memutuskan suatu perkara. Sampai di sini. Iza, kodonya adalah fi'il syarat. Ya kan? Nah, jadi. Sampai di sini dulu. Jumlah
qadha wa rasuluhu fi mahalli jar bil idhofah. Jadi karena dia zorof, dia sebagai mudhof. Iza ini mudhof. Iya. Ya. Nah, mudhof ilaihnya mana? Mudhof ilaihnya adalah jumlah. Jadi sehingga jumlah ini fi mahalli jarrin bil idhofah. Bil idhofati zarfi ilaiha. Idhofah dengan zorof tersebut. Nah, dengan iza ini. Oh, Ya. karena dia zorof, jadi makanya dia mudhof gitu Ustadz ya. Iya. Kalau Iya, misalkan betul. dia bukan zorof, dia bukan mudhof gitu Ustadz. Kalau Iza misalnya di itu satu itu jumlah, selalu ya bisa selalu aja iza itu bukan sebagai zorof, bisa. Sebagai huruf bisa, huruf mufajaah namanya. Ya. Bisa juga iza itu sebagai huruf. Dia berarti tidak mudhof. ya. Nah, kemudian qadallah, qadha ini adalah jawab syarat ya. Fi'il madi dia sebagai fi'il syarat. Fi'il syarat. Syarat dari ini tadi, iza tadi. Nah, kemudian jawab syaratnya mana? Kalau ada fi'il syarat, ada jawab syarat kan? Jika Allah dan Rasulnya memutuskan perkara, mana jawab syaratnya? An yakuna. Bukan. An yakuna ini nanti sebagai isim kana. Maka faqad, bukan faqad. Bukan. Faqad Ini dijelaskan di sini. Wa jawabu syarti mahzufun. Nah, mahzufun. Jawab syaratnya adalah mahzuf, dihapus. Ya. Kalau dalam kalimat Arab tuh memang sering juga ya jawab syarat tuh yang dihapus. Tapi dia dipahami. Ya dulu alaihi an-nafyul mutaqaddam. Yang menunjukkan padanya yaitu an-nafyul mutaqaddam. Jadi jawab syaratnya adalah nafyul mutaqaddam itu yang ma di sini. Ma wa makana lil mu'minin. Jadi jawab syaratnya adalah idza qadallahu wa rasuluhu amron wa makana lil mu'minin an yakuna lahum khiyarah. Itu yang mahzufnya. Afwan Ustaz, boleh diulang Ustaz, agak bingung. Ulang lagi. Idza qadallaha wa rasuluhu amron maka lil mu'minin wala mu'minatin an yakuna lahumul khiyar. Jadi balik lagi, katanya di sini kata buku ini ya dulu alaihi nafyul mutaqaddam. Yang mutaqaddam itu yang ini maka lil mu'minin ini. Jadi idza qadallaha wa rasuluhu amron maka lil mu'minin wala mu'minatin an yakuna lahumul khiyar. Kalau mau dimunculkan. Tapi paham kan maksudnya itu. Jika Allah dan memutuskan suatu perkara, maka tidak layak bagi mukmin dan mukminat untuk untuk mencari jalan atau pilihan lain. Berarti jawab syaratnya yang wa makana gitu Ustaz. Maka lil mu'minin wala mu'minatin ayakuna lahumul khiyarah. Jumlah itu. Yang jawab syaratnya. Iya. Motor tuh. Ya. Jadi itu adalah jawab syarat yang mahzuf itu. Dulu alai an-nafyul mutaqaddam. Nah, ini versi yang pertama ya. Versi pertama dari Iza. Ya. Versi pertama dari Iza. Kemudian kata buku ini walaka antajal, dan kamu juga bisa menjadikan Iza ini sebagai ini ada yang bersuara. Ustaz kayaknya ada yang bersuara, dimatiin dulu Ustaz, di mute dulu. Ya. Nah, Iza itu bisa kamu juga menjadikan Iza ini sebagai zorof murni. Nah, mahdhoh ini murni. Murni itu bagaimana? Murni itu maksudnya dia zorof tapi tidak bermakna syarat. Kalau yang di atas kan zorof mustaqbilun mutadamminu makna syartin. Ya kan? Kalau yang ini zorof murni. Zorof murni itu artinya dia tidak bermakna syarat. Dan zorof tersebut muta'alliq fatata'allaqu bil istiqrar allazi ta'allaqa bihi khabaru
kana. Nah, yang dia itu muta'alliq kepada istiqror, yang mana khobar kana yang mana dia juga muta'alliq kepada khobar kana. Nah, jadi kalau mau dimunculkan gini, wa makana lil mu'minin wa makana mustaqirran li mu'minin wala mu'minatin waqta qada'illahi. Nah, waqta qada'illahi. Nah, waqta qada'illahi ini muta'alliq kepada mustaqirran yang di depannya. Ya. Paham nggak? Iya, paham. Mulai nangkap dikit-dikit Ustaz, tapi kan nggak usah pakai waktu, pakai iza juga nggak apa-apa kan Ustaz? Karena Iya, kita dia karena ingin mau menunjukkan murni. Kalau iza itu kan bisa artinya jika. Nah, kalau Iya. murni itu artinya wakta. Ya, Kan wakta itu tidak artinya jika kan, tapi artinya Iya, waktu, saat. ketika Saat ya. saat Allah memutuskan suatu perkara, maka tidak ada pilihan baginya untuk mencari pilihan lainnya. Wakta kode ilah berarti waktanya tadi sebagai mudhaf gitu Ustaz. Iya, sebagai mudhaf, dan dia adalah zorof ya. Zorof dan Wakta kode mazruf muta'alliq kepada istiqrar atau mustaqirran ya. Kode i-nya yang jadi berubah jadi masdar ya Ustaz ya. Gimana? Kodoknya, kodallahu Iya. jadi kodoknya dirubah jadi masdar. Waqta qada'illahi. Waqta qada'illahi. Ustaz, kalau misalkan tetap pakai iza, kan nyari masdar itu susah ya Ustaz ya. Pakai iza aja tetap iza, tapi kita mau menganggapnya bukan sebagai harfu syarti. Bismillah. Bun, aku duluannya. Dikecilin dulu Ustaz. Iya. Gimana tadi, ulang lagi? Iza. Misalkan nggak pakai waktu Ustaz. Jadi kita tetap mau menggunakan iza, tapi dengan pemahaman dia artinya saat gitu. Bisa juga wa makana lil mu'minin wa makana mustaqirran iza qadallaha, bisa juga. Nah, gitu. Ana cuma pernah melihat gitu ya. Tapi Ana enggak ingat di mana waqta qada'illahi seperti itu. Nanti coba kita lihat di bawah. Qadaillah jadinya. Iya. Nanti kita lihat versi lainnya di kitab lainnya ya. Kita coba lihat nanti. Tapi bisa juga ini waktu atau langsung aja idza qadaw. Yang penting kita paham aja. Kemudian an masdariyah ya. An itu maksudnya an yang ini. An yakuna lahumul khiyaratu. Khiyaratu. Ya. An masdariyah, kemudian yakunu fil mudhari naqis mansubun, mansub karena an. Ya. Wal masdar muawwal min an yakuna, ya, an yakuna ini kan masdar muawwal, terdiri huruf masdar dan fi'il mudhari'nya itu adalah isim kana. Isim kana yang mana? Yang di depan. Jadi wa makana ini, wa makananya isimnya di sini jauh ya. Wa makana ayyakuna lamul khiyarah lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluh. Cuman Allah mendepankan lil mu'minin wala mu'minatin ini karena pentingnya bahwa orang yang beriman itu semestinya gitu. Jadi didepankan mukmin dan mukminahnya. Sebentar. Mana tadi? Lahum ya. Ayakuna lahum. Lahum jal majrur muta'alliq bi mahzubil khabar yakunu. Nah, sama seperti tadi, an yakuna lahumul khiyaratu. Al khiyaratunya adalah isim yakunu. Ya. Nah, khobarnya mana? Khobarnya bisa kita katakan lahum. Lahum ini sebagai khobar. Jar dan majrur. Tapi kalau versi buku ini, dia karena jar majrur tidak bisa sebagai khobar, maka dia disebutkan muta'alliq kepada khobar yang mahzuf. Takdirnya kalau khobar yang mahzuf tadi apa? An yakuna mustaqirrun
atau kainun atau maujudun. Afwan, dia di fathah ya. Mustaqirron, kemudian apa tadi, kainan bisa juga, atau maujudan. Itu yang biasa digunakan sebagai khobar yang mahzuf. Ustaz, ada yang Artinya kebuka adalah lagi, Ustaz. berada. Afwan, Ustaz, kalau di mute, Ustaz. Tolong di mute, Ustaz. M6 siapa nih? Nofrinaldi, Ustaz, itu Nofrinaldi. Di mute all aja, Ustaz. Syukran, Ustaz. Ustaz, tadi yang amronnya maf'ulun bih kan, Ustaz, ya? Belum ya tadi? Ayat belum, amron. Oh. Min amrihim. Oh, amron yang ini ya? Ah. Ini adalah maf'ul bih dari qada. Dari kode. Itu berarti yang jumlah tadi itu, jumlahnya itu berarti tadi dari qadallahu wa rasuluhu sampai amron, atau cuman qadallahu wa rasuluhu aja, Ustaz? Jumlah apa? Jumlah yang tadi merupakan Ya, sampai amron. Sampai amron gitu ya? Iya, ini jumlah lengkapnya sampai amron. Berarti kalau gitu fi'il fa'il sama maf'ulun bih itu merupakan mudhof ilaih dari Iya. gitu ya, Ustaz? Ya. Iya, betul. Kemudian mana tadi? Lahum ini adalah muta'alliq kepada mahzufin khobar yakunu muqaddam ya. Jadi takdirnya adalah yakunu mustaqirron lahumul khiyaratu. Ada mustaqirron di sini di depannya. Bisa kainan, mustaqirron, atau maujudan. Kemudian al khiyaratu ismu yakunu muakhir. Isim yakunu yang diakhirkan, karena isim kana itu, isim yakunu itu mestinya kan di depan ya, Iya. di belakang. Jadi muakhir. Kalau misalnya isim kan biasanya kan setelah kana kan langsung isimnya, Ustaz. Kenapa dibilang muakhir, Ustaz? Oh, karena ada lahum ya. Iya, Karena lahum ada ini kan sebagai khobar atau Iya, apa tadi? Mahzuf yang muta'alliq Iya, kepada khobar iya, yang mahzuf, iya. khobar mahzuf muqaddam. Iya, nah. Kemudian ini semua min amrihim. Nah, min amrihim ini jar majrur muta'alliq kepada lagi. hal. Yakunu. Kepada hal yang mahzuf. Nah, jadi ada asalnya adalah hal yang mahzuf. Hal itu ya bisa tadi mustaqirron, kainan, yang sebagai hal. Nah, bisa juga dia sebagai hal langsung kalau di buku basis ya. Jar dan majrur itu bisa sebagai hal dari khiyarah. Ya, hal dari khiyarah, karena jar majrur itu bisa sebagai hal ya. Pilihan. Kalau sebagai hal, sohibul halnya yang mana, Ustaz? Al-khiyarah. Al-khiyaratu. Pilihan Ya kan? apa? Pilihan. Kalau ini nakiroh, maka jar majrurnya sebagai na'at. Kalau dia ma'rifah, maka dia sebagai hal. Kemudian wa may ya'sillaha, wa adalah ya huruf atof yang menghubungkan kalimat setelahnya dengan kalimat sebelumnya. Man, wa man ya'sillah, mannya adalah syartiyah fi mahalli raf'i mubtada ya. Jadi dia sebagai mubtada. Mubtada sebenarnya bisa aja dia sebagai maf'ul bih ya, bisa sebagai khobar, tapi ada kaidahnya ini di buku hijau itu ada. Kalau setelahnya ini adalah jumlah fi'liyah yang sudah lengkap dan sudah ada maf'ul bihnya, artinya sudah lengkap kalimatnya, maka dia sebagai mubtada. Ya. Khobarnya mana? Khobarnya adalah kalimat setelahnya ini. Yang silah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Semuanya ini adalah sebagai khobarnya.
Dan barang siapa, khobarnya kan itu kan barang siapa mubtada Ustaz. Iya, Mendurhakai Allah gitu. iya Maksudnya itu khobarnya ini, ya'sillah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Ini adalah khobar dari man. Semuanya ini. Dari fi'il syarat dan jawab syaratnya. Itu sebagai khobar dari man. Jadi kan mannya mubtada. Nah, khobarnya itu tadi. Dari sini sampai terakhir. Fi'il syarat dan jawab syaratnya. Ya'sillaha. Ya'si itu fi'il syarat yang majzum. Ya. Karena ada man itu adalah menjazmkan ya. Ustadz Afwan mau nanya, Ya. kalau mannya sebagai isim syarat, kemudian jawab syaratnya yang faqad nggak bisa ya Ustadz? Iya, ini fi'il syarat. Jawab syaratnya ini. Yang faqad bukan? Iya, faqad dhalla dhalalan mubina. Nah, berarti kalau misalnya dia sebagai isim syarat juga, jadi maksudnya mannya tetap di i'rabnya sebagai khobar ya gitu Ustaz. Bukannya maksudnya Enggak, mannya mubtada. Ya, mannya maksudnya tetap di i'rabnya sebagai mubtada, bukan isim syarat aja gitu. Dan kemudian yang ya'silnya Isim syarat itu jenisnya. Mubtada itu kedudukannya. Berarti kalau dia sebagai mubtada berarti ya'silnya khobar dalam bentuk ini jumlah gitu Ustaz. Jumlah. Iya, berbentuk jumlah. Fi mahalli khabari mubtada'in. Fi mahalli raf'i. Yang wawunya berarti rasulnya ma'tuf ya, atau sama ma'tuf gitu. Iya, ini ma'tuf. Ma'tuf Berarti kepada lafaz Allah. Ini maf'ul bih. Berarti itu jumlah syarat, kemudian yang sebelahnya jawab syarat gitu, jumlah jawab syarat. Iya, gitu, ini jawab syarat. Jawab syaratnya adalah fi mahalli jazmin. Fi mahalli jazmin, karena man ini menjazmkan dua. Ya, pertama fi'il syaratnya, kemudian jawab syaratnya. Jawab syaratnya ini jadi fi mahalli jazmin. Faqad dhalla dhalalan ini jumlatun fi mahalli jazmin jawab syarat. Ya, kemudian ya'sillah, ya'si ini tadi majzum dengan dihapusnya huruf illah. Asalnya adalah ada ya-nya. Ya'si. Aso ya'si, ya, ada ya-nya. Kemudian huruf illah ya-nya itu adalah dihapus. Karena dia majzum. Ya. Berarti awalnya maf'ul bih. Ya. Kemudian fa'ilnya mana? Fa'il ya'si ini. Fa'ilnya adalah domir mustatir takdiruhu huwa. Ya'udu ala man. Ya, kembalinya ke man. Wasmul jalalah maf'ul bih. Wasmul jalalah itu lafzul jalalah Allah. Ya, yang ini adalah maf'ul bih. Ya, Rasul itu atof pada lafzul jalalah Allah. Alfa adalah rabitun lil jawab. Rabitun lil jawab syarti. Ya, penghubung jawab syarat. Fa ini. Fa ini yang ini ya. Faqad. Al-fa'u rabitun li jawab syarti li'annahu iqtarna bi qad. Ya, karena dia bersambung dengan qad. Jadi kalau bersambung dengan qad harus ada fa-nya. Seperti itu. Wa dolla adalah fi'il madi, kemudian fa'ilnya adalah damir mustatir takdiruhu huwa, ya, kembalinya juga kepada man. Dolalah mubina, dolalah adalah maf'ul mutlak, ya. Oh, karena dari dola ya Ustadz ya. Ya, dari dolla ini dolalan. Nah, kemudian mubinan ini adalah sifat atau na'at ya. Sifat itu sama dengan na'at. Ya. Begitulah cara mengi'rab ayat ini. Susah Ustadz? Ya. Susah. Coba kita lihat sumber lainnya, ada yang mudah enggak? Nah, ini kayak agak mudah juga ya. Singkat-singkat ini. Wa adalah harfu istinafiyah karena fil madhi asal dia.
Ustadz kalau misalkan kita ngasih harokatnya udah benar, tapi ternyata ketika mengirobnya salah, bukan salah, berbeda gitu Ustadz. Sebenarnya benar apa salah sih Ustadz? Kalau Gimana tadi? Kalau apa tadi? Kita ngasih harokatnya misalkan udah sesuai nih gitu, tapi begitu pasti irob ternyata kedudukannya tuh nggak sama gitu, nggak sesuai. Oh, gitu, bisa salah makna. Hah? Ya bisa saja salah makna ya. Kalau karena misalkan marfu itu kan ada khobar, ada fa'il, ada naibul fa'il. Misalkan fa'il kita anggap naibul fa'il kita anggap fa'il. Ya artinya ya, jadi fatal kalau kayak gitu. Ustadz, mau tanya, Tad? Iya, boleh, Bu. Saya udah lama nggak ikut. Kemarin ada kerjaan, sekarang baru ikut lagi. Bukunya yang Ustadz pakai ini nggak pakai buku kita yang lama lagi ya? Pakai, Bu. Ini kan karena kita sedang membahas ayat. Jadi ini kita kembali ke website ini. Oh, gitu. Ya. Sedang membahas tentang adab penuntut ilmu, diantaranya adalah mengamalkan ilmu. Ya, jika datang khobar dari Allah dan Rasulnya atau perkara yang Allah putuskan dan Rasul putuskan, maka orang mukmin dan mukminat itu tidak boleh memilih yang lain. Ya. Nah, pas ketemu ayat ini, kita bahas cara mengirobnya. Bukunya sama yang... Ini bagus juga, Ustadz. Ini bukunya, ini bagus bukunya nih. Yang mana, Bu? Yang website yang ini? Cara mengirabnya ini lengkap, komplit soalnya. Iya. Ya, ini juga Ana mengajarkan bagaimana mempelajari i'rab dari website ini gitu. Jadi ketika antum mau belajar sendiri ya seperti itulah caranya. Jadi ya mesti tahu juga istilah-istilahnya ya. Istilah-istilahnya. Ya, buku ini Ustadz nggak dijual Ustadz ya buku ini. Langsung aja di website ini, Bu. Oh. Tafsir.app. Ini kalau jadi buku setebal apa nggak tahu. Tebal sekali, Bu ya. Oh iya. Dia terdiri dari berbagai buku ya, Bu ya. Kalau yang ini. Ya, jadi ini lengkap ada sekali berbagai... cara mengirabnya lengkap sekali ini. Betul, Bu. Jadi ada 9 atau 10 buku tentang i'rab ya. Bisa kita lihat di sini. Tapi Ustadz, saya setelah saya belajar cara mengirab ya, di antara belajar bahasa Arab, nahwu, shorof dan lain sebagainya lebih komplit yang dari Ustadz Riga. Soalnya kalau dari tamyiz juga belajar mengirab, dari kursus bahasa Arab belajar mengirab juga. Tidak seipadat yang Ustadz Riga ini. Kalau yang Ustadz ini luar biasa lengkapnya. Ya, kalau Ana sih pribadi ya, Ana alhamdulillah senang dengan sebenarnya background Ana bukan bahasa Arab dulunya. Ana dulu background Ana di kimia, Bu. Matematika, kimia, fisika gitu. Sempat Ana dulu olimpiade kimia itu dapat perunggu di tingkat nasional dulu. Waktu SMA dulu. Jadi memang senang hal-hal yang rumit yang berpikir gitu, yang berpikir. Jadi ketika Ana mulai belajar itu kok ini ya menyenangkan gitu ya. Jadi Ana tertarik gitu dengan pelajaran ini gitu. Terutama ketika Ana belajar di pondok pesantren Al-Furqan Gresik ya, Ana belajar dengan Ustadz Ainur Rafiq ya. Itu memang benar-benar Ana walaupun di sana lingkungannya itu ya makannya itu makan bersama gitu ya, terus dengan sambalnya itu sayur toge, ikan teri sama-sama gitu, terus airnya asin. Tapi tidak ada yang lebih membahagiakan Ana selain tempat itu gitu. Saking senangnya gitu belajar bahasa Arab itu. Seperti itu. Ya, karena Ustadz menganggap bahasa itu lebih mudah dari matematik dan kimia, Ustadz. Mungkin karena kesenangan aja, Bu ya. Karena senang. Ya. Jadi kalau kita menyukai sesuatu, sesusah apapun itu menjadi mudah. Iya, benar memang. Bagaimana caranya bisa bahasa Arab? Pertama kita suka dulu itu. Ya. Apapun itu ya, kita mempelajari ilmu dunia apapun. Kalau kita suka, insya Allah bisa.
Tapi kalau kita nggak suka, kita paksakan, kita nggak bisa. Nah, maka rasa suka atau rasa cinta itu yang paling utama yang kita tumbuhkan. Kalau tidak ada perasaan itu, mana kita berdoa kepada Allah agar Allah menanamkan kecintaan, terutama belajar ilmu syar'i. Ya. Bagaimana kita belajar ilmu syar'i? Ana pun sedang belajar ini juga, S2 juga di ilmu studi Islam di IOU, tapi pengantarnya bahasa Inggris. Pengantar sengaja Anda pakai bahasa Inggris karena Anda lebih suka tantangan, Bu. Jadi merasa tertantang gitu loh, karena banyak IOU istilah. yang punya Bilal Philips, Ustaz. Yang punya Bilal Philips bukan? Iya, betul. Yang punya Bilal Philips. Oh, IOU-nya Ustaz yang diikut di mana? Malaysia apa yang Indonesia punya? Karena yang versi Inggrisnya. Iya, itu kan ada Malaysia. yang ininya. Yang di Malaysia berarti. Iya, ijazahnya juga Malaysia. Oh gitu. Mulai sejak kapan Ustaz ikut yang IOU itu? Udah lama? Ana udah 2 tahun Ana ikut. Karena kan background Ana kalau ijazah resmi yang S1 itu kan bukan dari Islam ya. Dari kimia itu. Ana kan kuliah di ITB dulu. Iya. S1 S2. Jadi untuk mengikuti S2 di situ harus ikut program postgraduate atau istilahnya itu matrikulasi. Penyetaraan untuk lanjut ke MA degree itu. Nah, itu. Jadi Ana udah melewati itu, yang udah 2 tahun lah ya. Jadi tinggal sekitar setahun lagi lah itu. Oh, Masya Allah, ntar jadi ini Ustadz, jadi Ustadz di Singapura Ustadz. Walau alam ya. Anak-anak nggak terpikiran itu. Cuman itu aja, merasa tertarik aja gitu aja. Karena kalau kita lingkungan kita itu kita itu dituntut untuk belajar gitu. Iya, nah. Jadi kalau kita tidak ada seperti itu, kita nggak belajar. Iya. Nah. Ya, semoga sukses Ustadz. Ya, yes. Antum juga. Jadi apa tujuan program basis ini? Gimana tiap minggu, tiap pekan itu ada gitu setidaknya kita mempelajari bahasa Arab itu. Apalagi yang sistematis kan. Misalkan sekarang belajar tentang fi'il. Jadi ada belajar teknik. Tapi kalau tidak ada program seperti ini, kita jadi tidak belajar kan? Tidak ada tuntutan. Kalau ini kan ini ada ujian lagi, misalkan hari Selasa ujian, hari Jumat ujian. Jadi setidaknya dalam seminggu itu ada 2 ujian, nanti ada ujian akhir. Nah, lingkungan itu yang mesti kita cari gitu. Ya. Jadi kita rutin gitu, konsisten dalam belajar. Itu sebenarnya tujuan diadakan program basis itu seperti itu. Nanti ujungnya kembali ke peserta masing-masing. Ada yang sukses, ada yang udah nyerah gitu kan. Ya itu masing-masing lagi ya. Antum yang di sini kan yang termasuk yang sukses lah kan, dari awal dulu udah 2 tahun lebih masih bertahan sampai sekarang kan. Ya, termasuk alhamdulillah sukses. Mohon doanya Ustaz. Ya, sama. Untuk Ya, Bu. khusus, halo Ustaz. Untuk Ustaz khusus masih muda. Kalau bagi kami yang ibu-ibu yang sudah tua ini, bisakah enggak dengan belajar seperti Ustaz itu di akhir kemudiannya nanti ada hasilnya Ustaz? Insya Allah bisa, Bu. Insya Allah bisa. Karena Ana juga dulu waktu kuliah di Al Imarat Bandung, Ana juga pernah kuliah di Imarat Bandung. Sampai lulus dan ada ijazahnya juga. Jadi memang khusus belajar bahasa Arab. Sampai di sana itu ada yang usianya itu 86 tahun, Bu. Masya Allah. 86 tahun dia udah belajar sampai tingkat 3. Jadi 1, 2, 3. Dan terakhirnya pas Ana di sana, beliau meninggal. Nggak lama setelah itu. Tapi sebelumnya itu dia sungguh semangat, Bu. Dan lumayan dia bisa membaca itu lumayan gitu. Padahal dia baru memulai itu. Dari tingkat tamhidi, mustawa awal, mustawa sani, sampai mustawa salis. Nah itu luar biasa. Itu umur 86 tahun. Ada juga yang umurnya itu umur setelah pensiun. Ya, itu semangatnya luar biasa. Sampai dia bilang, Pak Riga, saya kalau ngapal pagi, sorenya pasti lupa. Kalau sore, paginya pasti lupa. Tapi saya tetap semangat. Ya, alhamdulillah Pak, saya bilang. Yang penting semangatnya itu. Karena yang dinilai Allah itu bukan hasil.
tapi usaha kita. Nah, Ya. Ustaz. Usaha kita itu yang dinilai sama Allah. Jadi jangan berpaku pada hasil apa saya nggak bisa. Yang penting kita usaha. Ya. Insya Allah Allah itu maha adil ya. Ketika kita berusaha nanti akan ada hasilnya. Ibu usia berapa, Bu? 55, Ustaz. 55. Udah lumayan kan bisa paham itu apa yang Anda sampaikan kan paham. Ya, Ini alhamdulillah semenjak bisa. ikut kursus online nih ya, kebenaran namanya di tempat saya di Palembang, Ustadz ya. Saya kan ngajar di pondok juga ya, pondok pesantren juga. Alhamdulillah. Saya sudah terapkan sedikit-sedikit apa namanya yang didapat waktu kursus online. Dari dibanding sebelum waktu kursus online kan kita ya memang sudah ada basisnya, tapi tidak sebanyak waktu sudah kursus online kan. Nah, semenjak kursus online ini yang didapat itu alhamdulillah saya sudah terapkan ke SMA-nya, SMA IT. Tapi dia siangnya belajar pondok sampai malam, Ustaz. Iya. Ya rata-rata, nah ini ya, Anda rasakan orang-orang yang di pondok itu bahagia ya, berbahagia. Iya, Dengan belajar ilmu syar'i, ilmu bahasa Arab itu memang luar biasa ya, menenangkan hati ya. Iya. Apalagi belajar Al-Quran, menghafal Quran itu. Ya, memang benar. Dulu sebelum saya gabung dengan pondok, kalau Al-Quran cuma bisa baca hukum tajwid. Setelah kita gabung dengan pondok, membaca, kemudian memahami, selalu untuk melaksanakan apa yang kita baca itu. Berusaha untuk melaksanakan. Nah, itu semenjak kita gabung dengan pondok. Kalau sebelum pondok dulu, udah baca sudah. Tidak berusaha untuk memahami dan melaksanakan. Begitu, Ustaz. Iya. Alhamdulillah jadi inspirasi Ibu ya, dari Ibu kepada yang lain ya. Rasanya, Ustaz ya, belajar dengan Ustadz ini ya karena materinya memang cukup padat ya. Saya merasa ketinggalan terus dengan apalagi dengan ibu yang satunya tadi tuh. Dia lebih mendalam dari saya, Ustadz. Dia lebih mendalam dari saya. Lebih aktif ya, Bu ya. Jadi kalau memang yang aktif-aktif itu yang biasanya yang lebih cepat bisa. Karena usia kita sama, Bu. Usia kita sama, Bu. Usia kita sama. Tuh Ibu Ira juga sama usianya katanya. Ini apa? Kalau saya nih kadang tuh kelupaan karena banyak tugas kan. Sabtu masih ngajar juga. Minggu kadang juga ngajar. Tahu-tahu udah terlewat ya ampun kok tidak Zoom saya. Nah, jadi makanya saya agak ketinggalan dengan Sariga nih. Padahal sebenarnya bagus sekali di antara guru-guru yang pernah saya ikuti lebih komplit dengan Ustaz Riga masalah belajar materinya gitu. Iya, alhamdulillah ya. Segala puji bagi Allah ya. Segala pujian itu kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ana juga berdoa supaya apa yang diajarkan ya, apa yang dipelajari oleh peserta basis mudah dipahami dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang Ana doakan, sering Ana doakan. Amin. Ini waktunya sudah habis ya, Bu ya, sudah jam 10 lewat. Kita sudahi pertemuan ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya kembalikan lagi kepada Ustaz Abu Ali, tafadhol. Baik, aksanallahu ilaik atas materi yang telah disampaikan dan Masya Allah, barakallahu fiik pada Ustadzuna Riga hafizallahu ta'ala dan juga Ibu Ira Iskandar dan Ibu Yasmin tadi, Masya Allah. Ana jadi lebih terharu gitu dari beberapa cerita pengalaman yang insya Allah ini akan menjadi faedah serta motivasi bagi Ana secara pribadi dan juga rekan-rekan semuanya insya Allah untuk menjadi lebih semangat lagi di dalam kita belajar di kelas dalam program basis ini dan semoga nantinya kita akan lebih dimudahkan lagi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Taib, sebelum Ana tutup, Ana sampaikan jazakallahu khair wa barakallahu fik pada Ustadzuna Riga atas waktu dan ilmunya. Barakallahu fikum Ustadz. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa diberikan keberkahan dan kesehatan sehingga dapat terus memberikan faedah ilmunya bagi kita semua, dan tak lupa buat rekan-rekan semua yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir pada sesi program basis pagi hari ini. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair atas atensinya.
Semoga kebersamaan kita di pagi hari ini menjadikan faedah serta ilmu, dan semoga semua aktivitas kita di hari ini dicatat sebagai amal soleh dan dilipat gandakan pahalanya. Amin. Ana akhiri dengan doa kafaratul majlis. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.